Anda pasti ingin tahu persis bagaimana caranya menggunakan cuka sebagai herbal yang paling efektif untuk menurunkan lonjakan gula darah sehabis makan. Di dalam video ini, Anda akan menemukan dosis dan takaran yang tepat untuk mendapatkan khasiat yang optimal. Banyak pemirsa juga yang belum tahu jelas harus pakai cuka berapa kali sehari buat dapetin efek maksimal. Dan apa ada peraturan lain supaya efek penurunan gula darah jadi jitu? Mungkin Anda juga penasaran karena saking banyaknya merek cuka yang ada di pasaran, mana yang terbaik bagi Anda. Tonton sampai selesai karena kami akan ungkap dan jawab semua pertanyaan ini. Hal yang paling penting dulu ya, saya sebagai ahli biologi ingin menekankan bahwa cuka alami sudah terbukti memiliki efek yang kuat untuk menurunkan gula darah. Dan itu bukan berdasarkan katanya saja. Namun, sudah ada banyak kajian dan uji klinis yang dengan jelas membuktikan manjurnya cuka. Bukan hanya buat nurunin gula darah, namun juga dapat memperbaiki resistensi insulin. Bahkan berdampak positif terhadap kadar kolesterol. Namun hal ini sudah kami bahas secara detail pada video yang lain. Berikut, mari kita membahas soal dosis dan takaran yang optimal bagi teman yang juga ingin memanfaatkan kehebatan cuka buat meningkatkan kesehatan. Kamu aja yang membahas soal dosis optimal. Kamu kan sudah bertahun-tahun pakai cuka sebagai minuman favoritmu. Dia tuh minum cuka literan. Betul, saya sudah dari tahun 2016 konsumsi cuka secara rutin dan cukup berhasil. Kalau soal dosisnya mah gampang. Campurin sekitar 10-15% cuka buah asli dan sisanya air. Lihat aja seperti pada gambar ini. Cuman perhatikan juga bahwa masing-masing cuka yang ada di pasaran bisa beda-beda kandungannya. Banyak penjual nakal yang campurin cukanya sehingga takaran optimalnya nggak jelas. Ya, nanti kami akan kasih rekomendasi cuka yang dijamin mutunya dan keasliannya. Mungkin ada pemirsa yang nanya berapa sendok yang perlu dicampurin ke dalam air. Iya kan? Kita minta yang praktis dan gampang aja. Gak usah mikirin persen-persenan. Yang nggak bisa saya kasih takaran dalam bentuk sendok. Karena mana ku tahu berapa besar gelas yang dipakai masing-masing orang. Kan seperti kita lihat di gambar ini, ukuran gelas mah banyak banget. Aku kan misalkan kalau minum cuka selalu pakai gelas gede seperti ini, yang setengah liter. Sedangkan kamu biasanya pakai ukuran kecil seperti ini. Ya jelas jumlah cuka yang dipakai pasti jauh beda. Pikir logis deh. Kamu kan orang berpendidikan sains. Ya, betul juga sih kata coach ini. Oke pemirsa, sekali lagi, sekitar segini cukanya. Sisanya air. Lagian, cuka bukan kayak obat yang harus persis dosisnya. Kurang lebih aja deh. Soal rasa juga penting banget. Khususnya kalau kita sudah pakai cuka yang aromanya wangi banget. Ya, pastikan rasanya juga mantep. Jangan sampai rasanya terlalu hambar. Tapi juga nggak terlalu asem. Eh, terus berapa kali sehari harus minum cuka buat kendalikan diabetesnya? Kasih tahu dong. Oke, cuman sebelumnya saya kasih tahu sesering apa kita perlu minum cuka, saya mau share dulu pengalaman saya dengan konsumsi cuka. Saya kan sudah memanfaatkan cuka buat nurunin gula darah sejak 5 tahun lebih. Dan efeknya emang cukup kuat. Kalau misalkan saya ke warung Padang, saya pasti makan nasi juga. Dan betul kalau saya minum cuka sebelum menikmati nasi Padang, kenaikan gula darah saya biasanya aman-aman saja. Atau kalau saya pagi punya gula darah puasa yang ketinggian, saya juga langsung minum cuka buat nurunin gula darah puasa. Tapi, apa kamu cuma minum cuka kalau ke warung Padang atau di pagi hari? Kamu kan nggak setiap hari makan Padang.
Tapi kalau aku lihat satu botol cuka di kamu, cepat banget habisnya. Berarti kamu kayaknya minum lumayan banyak cuka sepanjang hari. Betul, saya minumnya setiap hari dan sudah pasti minum berkali-kali sehari. Namun saya nggak ikutin peraturan tertentu karena ternyata kalau kita gali di literatur medis, efeknya cuka sebagai penurun gula darah hanya diteliti kalau cuka diminum sebelum makan. Dan khasiatnya paling menonjol kalau kita makan sesuatu yang mengandung karbohidrat seperti nasi, mie, kentang, dan lain-lain. Nah, dari situ mestinya jadi jelas bahwa kalau kita mau pakai cuka buat nurunin gula darah, minumlah sebelum makan atau saat makan. Minumnya sebelum, sambil, atau sesudah makan. Ngaruh nggak? Menurut riset, paling optimal kalau kita minum cukanya sebelum makan. Anjurannya sekitar 30 menit sebelum makan. Namun kalau misalkan Anda minum pas sesaat makan tetap berefek. Bahkan kalau Anda baru menikmatin langsung habis makan pasti juga masih tetap dapat merasakan manfaat. Cuman barangkali efeknya, nggak sekuat kalau kita minum kurang lebih setengah jam sebelum makan. Bahkan minum cuka pada sembarang waktu tetap bermanfaat. Untuk penjelasan secara biologi, saya serahkan sama ahlinya aja. Begini, kalau kita gali tentang bagaimana persisnya mekanisme cuka membantu menurunkan gula darah, bukan hanya habis makan, akan kelihatan bahwa salah satu cara cuka berkhasiat adalah bahwa ia menghambat produksi dan pelepasan glukosa pada hati kita. Soalnya, di samping gula darah yang kita dapat dari apa yang kita makan, liver kita juga selalu lepaskan glukosa ke dalam darahnya kita. Jumlahnya kadang-kadang lebih, kadang-kadang kurang. Tapi intinya, sebagian dari gula darah selalu berasal dari hati kita. Dan juga terbukti memblokir atau lebih persis menghambat gula yang dari hati kita itu. Nah, dari apa yang Su barusan jelaskan, orang cerdas mungkin sudah bisa menyimpulkan bahwa cuka juga bisa membantu bikin gula darah puasa yang ketinggian jadi turun. Karena kan gula darah puasa itu bukan dari apa yang kita makan, namun berasal dari liver kita saja. Itu sebabnya saya sering minum cuka langsung habis bangun. Agar supaya fenomena fajar nggak bikin gula darahku terlalu tinggi. Apaan tuh fenomena fajar? Sebagian dari penonton kita mungkin belum tahu. Benar juga, makasih kamu telah ingetin saya. Begini pemirsa, yang dikenal sebagai fenomena fajar adalah gula darah puasa yang ketinggian. Dan itu bisa cukup signifikan karena gula darahnya yang dilepaskan oleh liver kita nggak bisa diserap oleh sel-sel di dalam tubuh kita gara-gara resistensi insulin. Nah, soal gula darah puasa ini saya nggak bakal membahas panjang lebar di sini karena sudah ada video khusus persoalan ini. Link ke video yang membahas bagaimana bisa dapat gula darah puasa yang bagus sudah saya taruh di bagian deskripsi dari video ini. Pastikan Anda simak juga. Yang pokok adalah bahwa minum cuka pas habis bangun dapat meredahkan fenomena fajar yang dialami kebanyakan pengidap diabetes. Apalagi kalau diabetesnya mereka sudah parah. Nah, sekarang ini kan diabetes kok sudah terkendali banget sehingga sebenarnya nggak perlu melawan fenomena fajar. Aman-aman aja. Tapi minum cuka pagi hari udah jadi kebiasaan bagi saya. Lagian kalau kita pakai cuka yang enak, ya minumnya enak kan daripada cuman air putih doang. Kamu tuh ya, gak pernah minum air putih. Maunya yang enak saja. Justru Bu, sekarang engkau tahu kenapa aku nggak seperti kamu minum air putih paginya. Dan kan udah cukup sering gula darah puasa aku bagusan daripada punyaan kamu. Eh, saya jadi penasaran. Kira-kira seberapa banyak gula darahku akan turun
kalau aku ganti minuman pertama dengan cuka? Apa 10 poin, 5 poin, atau malah lebih? Nggak ada kepastian, tergantung sejauh mana yang bersangkutan punya resistensi insulin. Lagian daripada kamu nanya sama aku, mendingan coba sendiri aja ukurnya. Gini, coba kamu ngukur gula darah puasamu setiap pagi selama 10 hari dengan minum air putih saja. Terus kemudian kamu selama 10 hari minum segelas cuka pas atau habis bangun ya. Nah, kamu bandingin, ada beda nggak? Gitu loh metode yang secara sains, biar tahu respons tubuh kamu. Ya, emang betul sih bule ini. Saya akan coba, dan jika sudah ada hasil dari uji itu, saya akan laporkan pada komunitas Stop Diabetes. Komunitas apa yang kamu maksudkan? Pasti ada pemirsa yang belum tahu. Bagi pemirsa yang ingin tahu lebih banyak tentang cara kendalikan atau bahkan atasi gula darah tinggi dengan diet dan perubahan gaya hidup, saya mengundang Anda untuk bergabung pada komunitas pengidap diabetes terbesar di Indonesia. Di sana, Anda bisa belajar dan bertukar pengalaman tentang cara dan metode lepas dari diabetes tanpa obat atau herbal. Gak ada biaya, dan siapa aja boleh gabung. Kami juga menyediakan buku digital gratis ini, di mana Anda dapat menemukan informasi tentang bagaimana Anda juga pasti akan berhasil punya gula darah yang normal lagi, seperti ribuan teman lain. Semua gratis, tanpa biaya, tanpa syarat apa-apa. Informasi bagaimana bisa bergabung pada komunitas kami atau peroleh buku digital gratis saya taruh pada bagian deskripsi dan bagian komentar dari video ini. Saya masih harus meluruskan satu persepsi yang salah. Tapi sebelum Dominic meluruskan persepsi yang salah, saya punya permintaan pada penonton. Kalau Anda merasa video ini bermanfaat, jangan lupa nge-like video ini dan jadi subscriber pada channel Solusi Diabetes. Biar nggak ketinggalan kalau kami terbitkan video baru dengan ilmu tentang diabetes. Dan jangan lupa di-share juga video ini pada keluarga dan teman Anda yang barangkali juga membutuhkan informasi tentang kesehatan seperti ini. Mau lihat deh? Terima kasih. Sekarang, silahkan kamu meluruskan persepsi yang salah tentang cuka. Banyak diabetisi punya anggapan bahwa cuka dapat sembuhkan diabetesnya. Padahal ini nggak benar sepenuhnya. Apa maksud kamu? Jadi percuma minum cuka bagi yang ingin atasi diabetesnya? Ngawur kamu tuh. Bikin penonton kita pasti bingung lah. Tenang, begini Bu. Kita di channel ini kan nggak pernah membuat klaim yang tidak benar. Kami senantiasa berpatok kuat pada apa yang sudah dibuktikan oleh sains dan bukan cuma ikutin sekedar katanya. Kami kan nggak bohong kayak bakul herbal sehingga orang awam dapat ditipu dengan janji manis bahwa itu jalan pintas buat atasin diabetes. Maka kami di sini jujur aja, betul cuka jelas dapat menurunkan gula darah yang terjadi akibat makan sesuatu cenderung bikin gula darah naik. Namun itu bukan berarti cuka dapat sembuhkan diabetes. Karena cuka itu bersifat kayak obat. Seketika kita nggak minum cuka lagi, pasti terjadi kembali lonjakan gula darah. Maka jangan ada yang bilang bahwa kami di sini klaim cuka bisa sembuhkan diabetes. Menurunkan gula darah ya, sembuhkan diabetes kagak. Betul, banyak orang keliru tentang perbedaan antara sekedar menurunkan gula darah dan benar-benar atasi diabetes. Bisa saja Anda dapat kalahkan diabetes atau istilah medis yang lebih tepat menjadi remisi pada diabetes sehingga sudah bisa makan normal lagi. Kurang lebih sama seperti orang yang bukan diabetes. Buktinya si coach ini sudah sejak tahun 2016 menurut definisi medis bukan diabetes lagi. Dan hal ini dia capai bukan karena minum cuka,
namun dengan perubahan pola makan, gaya hidup, dan terutama dengan olahraga khusus. Betul, saya dan ribuan anggota pada komunitas kami dapat kalahkan diabetes tanpa obat, tanpa herbal. Dan sebagian di antaranya mereka juga pergunakan cuka untuk membantu atasi diabetesnya. Sehingga mungkin sekarang ada pemirsa yang ingin tahu cuka mana yang direkomend, mana yang asli dan paling bagus. Untuk menjawab pertanyaan ini, silahkan menyimak pesan berikut ini. Buat pemirsa yang ingin tahu merek mana yang bagus, saya punya rekomendasi. PT Gizi Diabetisi keluarkan satu cuka yang khusus bagi pengidap diabetes. Dan cuka ini sangat unggul karena hanya cuka diabetes ini yang punya rasa paling enak karena telah ada pemanis alami stevia di dalamnya. Selain itu, cuka diabetisi diperkaya dengan vitamin C dan mineral esensial. Dan yang paling menyegarkan adalah aromanya. Cuka diabetisi ini ada yang terbuat dari apel, ada yang dari nanas, dan ada yang dari lemon dan mangga juga. Dan baru aja mereka membuat satu varian dari stroberi. Aduh, enak banget nih. Bagi pemirsa yang ingin coba, saya sudah taruh link ke toko online-nya dari PT Gizi Diabetisi Jaya di deskripsi dan bagian komentar dari video ini. Bisa lewat Shopee dan juga Tokopedia. Dan kabar gembira buat Anda, selama 4 minggu sesudah terbitnya video ini, ada promo dengan diskon 15%. Untuk voucher diskon, silakan lihat di bagian komentar dari video ini. Bagi teman yang baru memulai perjalanan lepas dari diabetes, emang cocok banget pakai cuka sebagai salah satu senjata dalam perlawanan terhadap gula darah yang tinggi. Namun, konsumsi cuka saja sudah pasti nggak cukup untuk kalahkan diabetesnya. Kalau mau benar-benar berhasil kalahkan diabetes untuk jangka waktu panjang, Anda perlu tahu cara dan metodenya. Karena ternyata ratusan teman sudah berhasil bebas diabetes hanya dengan gizi dan nutrisi yang benar, serta puasa kesehatan dan olahraga khusus diabetes. Kalau Anda serius ingin bebas dari diabetes, tanpa obat, tanpa herbal, kayak ratusan orang lain yang sudah berhasil, silahkan hubungi kami. Tinggalkan komentar di video ini atau kirim pesan lewat WhatsApp maupun email. Nomor dan alamat email sudah saya pasang di bagian deskripsi dan komentar dari video ini. Nanti tim saya akan kirimkan materi dan video tambahan yang bisa langsung Anda praktekkan sendiri di rumah. Gak ada biaya, gratis kok. Ini murni edukasi karena makin banyak orang belajar, makin besar peluang Anda untuk sembuh. Dan semakin cepat Anda mulai, semakin cepat juga Anda bisa menikmati hidup bebas dari diabetes. Ayo kirim pesan sekarang juga. Kami siap membantu, tanpa biaya, tanpa syarat apapun. Serius, ini tentang kesehatan Anda. Nah, kalau Anda baru di channel ini dan ingin menyaksikan kesaksian dari teman yang sudah berhasil kalahkan diabetesnya, jangan kelewat nonton ini juga. Banyak ilmu di dalamnya.